Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Putri Amindi bisa kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus dengan tema kita hari ini yaitu waspadai anak saat musim penghujan. Memasuki musim penghujan, kita masyarakat ataupun para orang tua perlu melakukan persiapan yang harus dilakukan. Baik dari kesiapan dalam menghadapi potensi bencana yang akan muncul seperti banjir dan tanah longsor, maupun kesiapan kondisi tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit penyerta musim hujan yang dapat mengganggu aktivitas harian. Maka dari itu kali ini kita akan bahas dan belajar apa saja sih yang perlu diwaspadai dan juga dilakukan oleh masyarakat di musim penghujan ini. Dan telah hadir narasumber di studio Batam TV. Yang pertama ada Dr. Asep Guntur Sapari selaku Direktur RSJ Kaungku Haji Daud. Selamat siang dokter. Selamat siang. Masih sehat? Alhamdulillah. Masih semangat juga? Semangat terus ya dokter. Dan yang kedua ada Dr. Maulana Oktareza selaku dokter spesialis anak. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Putri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dong? Sehat. Ini saya panggilnya dokter apa nih? Dokter Maulana kah, dokter Okta, dokter Reza? Dokter, biasa dipanggil Reza. Oh gitu, jadi dokter Reza ya. Berarti dokter juga manggil biasanya dokter Reza. Oke. Reza. Ya. Nih tema kita hari ini dokter adalah waspadai anak saat musim penghujan. Mungkin saya ke dokter Reza dulu lah. Ini waspadai anak saat musim penghujan. Kenapa nih harus diwaspadai anak? Apakah kita yang dewasa juga tidak perlu waspada atau seperti apa? Dokter Reza. Makasih Mbak Putri pertanyaannya. Jadi kita mesti waspada, terutama kalau yang kita punya anak-anak nih. Karena kalau anak sakit yang sibuk sekampung. Orang tuanya ikutan bingung, akhirnya juga ikutan bingung. Nah, pada musim penghujan ini permasalahannya adalah karena si anak ini kan dewasa kecil nih, bukan dewasa kecil maksudnya dia adalah manusia khusus ya, yang sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna. Jadi kemungkinan terkena penyakit jadi lebih tinggi. Artinya yang perlu diwaspadai, artinya anak-anak itu perlu waspada khusus gitu ya, maksudnya perlu perhatian khusus dari para orang tua. Betul. Mungkin kita konfirmasi dulu ke dokter Asep. Dokter Asep, mungkin dokter Asep sebagai orang tua, apakah ketika anak demam atau sakit gitu ya, itu akan heboh satu keluarga kah dok? Gimana? Yes banget. Yes banget. Kenapa tuh? Karena anak ini kan belahan orang tua. Jadi betul apa yang disampaikan dokter Reza. Kalau anak sakit, emaknya, bapaknya ikutan sakit gitu, dan termasuk kakek neneknya, tantenya gitu. Jadi memang betul yang disampaikan dokter Reza, setuju sekali. Dan memang anak ini spesifik ya. Kalau kita kan yang mungkin yang dewasa sakit-sakit dikit, demam-demam sedikit masih tahan-tahan nih. Kalau anak ini kan memang ya itulah tadi karena memang masanya masih ini ya, gampang rewel segala macam itu. Dokter Asep ngalamin sendiri gak anak sakit ketika musim penghujan? Ya sering. Saya betulan anak saya 3 dan tiga-tiganya juga memang ya itulah karakteristik yang berbeda-beda dan musim penghujan adalah saat-saat yang memang kita orang tua harus siap ya. Tapi dokter Reza, apa saja yang perlu diwaspadai terhadap anak ketika musim penghujan ini? Oke, jadi waktu musim penghujan ini cuaca jadi lebih dingin, suhu jadi lebih dingin, udara juga relatif lebih lembab, dan juga lingkungan jadi relatif lebih rentan ada banjir ya. Terus higienitas kita juga jadi harus lebih diperhatikan. Nah, kondisi-kondisi itu yang nantinya akan meningkatkan kemungkinan resiko terjadinya infeksi pada si kecil. Jadi pada masa penghujan, faktor lingkungan mempengaruhi meningkatnya kejadian infeksi. Gitu. Tapi penyakit-penyakit apa saja dok yang bisa mungkin terjadi di musim penghujan ini kepada anak? Oke. Jadi di musim penghujan ini, utamanya kalau di Kepulauan Riau nih, saya juga searching nih Mbak Putri dari BMKG. Sebenarnya musim penghujan ini sekarang bulan apa ya kan? Nah ternyata dari lamannya BMKG itu dikatakan bahwa
Sekarang udah bergeser di Januari dan Februari. Berarti kita sekarang masih berada di musim penghujan. Nah, penyakit-penyakit yang banyak terjadi pada musim penghujan ini yang pertama adalah infeksi dengue. Sekarang lagi tinggi-tingginya nih, demam berdarah. Kalau bahasa orang awamnya disebut demam berdarah. Terus ada juga penyakit-penyakit lain misalnya yang diakibatkan karena higienitas atau kualitas air yang menurun di musim penghujan ini. Contohnya adalah diare. Lalu ada juga pasti batuk pilek mendominasi juga nih antrian-antrian di rumah sakit. Sampai kepada radang paru sekarang banyak nih Mbak Putri, pneumonia kalau kita sebutnya. Lalu penyakit kulit juga banyak, terus ada juga influenza atau selesma juga bisa, dan juga penyakit-penyakit karena banjir. Contohnya mungkin Mbak Putri pernah dengar namanya leptospirosis, itu penyakit karena tikus. Jadi kalau banyak tikus di lingkungan, ada banjir, maka kita harus lebih waspada juga. Gitu kira-kira. Dari penyakit-penyakit yang sudah disampaikan tadi dok, itu yang mungkin skala berbahaya, yang paling berbahaya sendiri itu yang mana aja dok? Oke, jadi dari tadi ya, penyakit-penyakit yang biasa terjadi itu, beberapa yang menyebabkan angka kesakitan dan angka kematiannya tinggi, itu adalah kalau nomor 1 di secara Riskesdas masih diare. Pada anak itu menempati urutan 3 besar ya, angka kesakitan, angka kematian pada anak dan balita. Nah, yang berikutnya yang juga kita sering harus waspadai adalah infeksi dengue atau bahasa orang awamnya demam berdarah. Terus yang ketiga juga yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian tinggi adalah infeksi saluran pernafasan akut yang bisa mengakibatkan radang paru atau pneumonia. Kira-kira 3 itulah yang paling mendominasi kondisi berbahaya. Gitu. Tapi Dokter Asep, ini kan anak ini sedang masa eksplorasi yang sangat-sangat besar gitu ya. Banyak kayak anak-anak tuh pengen nyobain hujan-hujanan, pengen ini gitu ya. Sebagai orang tua sendiri dok, apa sih yang harus dilakukan proteksi kita kepada anak untuk ketika mereka aktif di luar gitu ya, aktif ketika bermain dan lain sebagainya, mereka tidak kena penyakit gitu, tubuhnya sehat. Dari Dokter Asep sendiri seperti apa sih yang harus kalau dilakukan? ini pengalaman aja lah ya. Iya, karena kan memang kita juga merasakan bagaimana gelora, bagaimana energi anak-anak ya, sangat berlebih, semuanya pengen coba. Apalagi hujan turun ini suatu imajinasi yang tersendiri gitu ya, kalau bisa hujan-hujanan. Tapi memang kita sampaikan batasan-batasan. Misalnya kalaupun dia main hujan-hujanan, nggak usah terlalu lama, cepat pulang, harus ganti baju, dihangetin seperti itu. Tadi Dokter Reza udah sampaikan, salah satunya kan memang daya tahannya. Jadi daya tahannya masih memang anak-anak kan masih belum sempurna. Otomatis kalau dia main di luar, kalau terlalu lama nanti bisa gampang mencetuskan pilek, batuk segala macam. Jadi memang ya kita memberikan ruang, tapi memang tidak sampai dibiarkan bebas hujan-hujanan atau main di outdoor ya yang ini. Cuman tetap masih kita berikan spare karena ya ini masaknya kita juga kan suka flashback gitu kan. Memang kita ya namanya bermain dengan teman di luar tuh suatu kebahagiaan. Iya. Tapi kalau lingkungan sendiri dok, mungkin jangan jauh-jauh lah, di lingkungan dokter sendiri, apakah sudah sesuai dengan dengan standar kesehatan sendiri agar tidak banyaknya penyakit atau bakteri gitu di situ? Ya, tadi Dokter Reza udah sampaikan, ada salah satu aja ya, dok ya, ada satu namanya misalnya penyakit leptospirosis, ataupun misalnya ada penyakit-penyakit lain yang disebabkan, tadi yang diare itu yang salah satu penyebab kematian juga berhubungan dengan kebersihan juga. Betul. Kan lalat mungkin dengan itu. Nah ini memang perlu kesadaran dari masyarakat di komplek lah, paling sedikit kan di komplek atau di RT tersebut tentang pentingnya ya menjaga kebersihan, kenyamanan sekitar, karena itu kan tempat tinggal kita loh, tempat bermain anak-anak kita. Betul. Mungkin nanti kalau yang sudah punya cucu, tempat bermain cucu kita, otomatis ya dari mulai kebiasaan buang sampah, kemudian ya tadi itu bagaimana biar lingkungan itu rutin dilakukan kebersihan, kemudian penyakit-penyakit yang sering timbul ya, baik dari lalat, dari tikus, dari semacam sampah gitu ya, itu harus bersama-sama menjaga, itu aja sih.
Tapi perlu nggak sih dok peran pemerintah daerah untuk juga apa ya mungkin memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi atau mungkin bersinergi dengan RSJKO sendiri untuk bisa menyadarkan masyarakat terkait lingkungan tadi? Betul, sangat perlu karena bagaimanapun upaya-upaya edukasi, upaya-upaya preventif itu penting. Dia dalam satu rangkaian gitu. Jadi kan kalau dalam pengobatan itu nggak bisa juga dokter Reza nunggu kuratifnya gitu di poli ya. Sementara edukasi preventifnya tidak dikerjain. Nah ini peran dinas kesehatan, peran masyarakat, lingkungan sekitar untuk terus melakukan tadi ya. Termasuk ada juga kan upaya-upaya untuk tadi disebut sama dokter Reza tentang dengue ya dengan demam berdarah. Iya. Nah yang apa masih 5M dok ya, yang menguras 3M ya sekarang 3M plus dok. Ya. 3M plus. Berarti kan dinas kebersihan juga ini dong. Kalau sampahnya nggak diambil, terus kalau misalnya masyarakatnya tidak mau buang sampah sembarangan terus jadi genangan air, muncul jentik. Kalau udah dewasa juga kalau tidak dipogging ya. Jadi memang saling berkait. Jarang sekali suatu penyakit itu cuma berdiri sendiri gitu. Karenanya perlu kerjasama. Kami RSJKO kan memang fokus layanan kami selain kita layanan jiwa, layanan yang non jiwa seperti 4 dasar ini ya, anak, penyakit dalam, bedah, kemudian objin, kemudian ada jantung, mata, THT, radiologi, kita kembangkan juga, termasuk anak ini. Kami terus melengkapi ya, melengkapi untuk sarana pendukungnya, terutama yang tadi itulah. Anak-anak ini yang masa-masa bisa tumbuh kembang dengan baik. Artinya RSJKO juga melayani pelayanan umum ya dok, bukan hanya untuk kejiwaan. Ketika ada mungkin apalagi ada dokter Reza gitu ya, itu spesialis anak, ketika ada keluhan dan sebagainya bisa juga datang ke RSJKO ya dok ya? Yes, betul sekali. Oke. Tapi ada gak sih dok upaya dari RSJKO sendiri untuk mensosialisasikan mungkin lebih ke hidup sehat ya kepada masyarakat, apalagi di musim penghujan gitu ya, ke daerah-daerah atau mungkin ada strategi-strategi yang dilakukan RSJKO sendiri dok terkait hal ini? Kami memang ada, walaupun memang kami porsinya tidak sebesar dinas kesehatan, tidak sebesar puskesmas ya yang punya wilayah. Kami ada namanya promosi kesehatan rumah sakit, PKRS. Jadi itu salah satu upaya kita berkontribusi ya. Jadi kalau ada pasien, ada pengunjung, kita berikan edukasi-edukasi ya. Kalau memang kita spesifik tentang layanan-layanan yang ada di kita. Misalnya kalau di Dokter Reza tadi yang tentang bahaya dengue gitu ya. Kita ada juga memberikan edukasi tentang imunisasi gitu. Cuman memang kita porsinya tidak sebesar yang di puskesmas, tidak seperti Dinkes untuk upaya edukasi dan preventif ini. Jadi memang lebih besarnya kami di kuratif, rehabilitatif. Oke, tapi dokter Reza kembali lagi nih, kebutuhan konsumsi anak sendiri ketika musim penghujan itu harus ada perbedaan nggak sih di musim-musim biasanya agar mereka itu lebih apa ya imunnya lebih kebal dan sebagainya gitu dok? Oke, jadi pada dasarnya kebutuhan nutrisi itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh anak, itu poinnya. Nah, kebutuhan nutrisi seperti apa yang akan meningkatkan daya tahan tubuh anak? Nah, mesti gizinya harus gizi yang seimbang. Kalau dulu kan masih dibilang 4 sehat 5 sempurna ya, kalau sekarang sebutnya gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu kita mulai dari asupan protein, karbohidrat, dan juga lemak yang seimbang. Nah, selain itu juga kita harus melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang esensial, contohnya vitamin dan juga mineral. Secara gampangnya sebenarnya seperti ini. Apa yang ada di rumah, yang papa mamanya makan sehari-hari, pasti kan ada nasi ya. Nah, terus ada lauk pauk. Misalnya lauk pauknya misalnya hari ini kita makan gulai, makan telur. Nah, itu sebagai proteinnya. Terus ada juga sayur-sayuran, misalnya papa mamanya bikin sayur sop gitu. Nah, terus ditambah dengan vitamin. Sebenarnya vitamin juga nggak melulu harus didapatkan dari luar dalam bentuk obatan atau terapi suplemen, tapi juga bisa didapatkan dari makanan sehari-hari. Contohnya misalnya anak-anak di atas 1 tahun itu kita bisa berikan madu sebagai tambahan. Biasanya kita anjurkan tuh 1 sampai 2 sendok teh untuk diberikan madu, tapi syaratnya harus di atas 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun dia bisa menyebabkan kondisi botulisme namanya. Nah, kalau di atas tahun boleh dapat madu. Atau yang lain kita boleh tambahkan dengan buah-buahan. Contohnya buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C.
yaitu buah-buahan misalnya jeruk ya, terus buah naga, terus mangga dan lain sebagainya itu juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Permasalahannya adalah anak-anak sekarang lebih suka jajan. Nah, jajan itulah yang akan serta-merta memicu mudahnya terjadi penurunan daya tahan tubuh. Misalnya si anak lebih suka makan ice cream di saat hujan-hujan gitu ya, dengan kandungan gula yang tinggi. Nah, atau juga misalnya anak-anak lebih suka makan makanan yang tinggi natrium. Kalau anak tinggi natrium misalnya ciki-ciki gitu ya. Nah, itu juga akan mempermudah turunnya imunitas pada saluran cerna dan saluran nafas anak. Dia sebenarnya mudah, simple, cuman kadang-kadang kita lupa. Gitu. Oh gitu. Artinya nggak perlu mewah juga ya dok Enggak, untuk nggak konsumsi. perlu. Yang penting memang terpenuhi lah ya Benar. apa yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Tapi dokter kan melakukan pelayanan juga ya di RSJKO ya, Betul. gitu kan. Bukan hanya kejiwaan tapi pelayanan umum juga termasuk dokter di situ. Keluhan yang memang banyak pasien-pasien yang datang ke dokter sendiri khususnya anak-anak ya, itu kebanyakan apa tuh di Kepri mungkin? Oke, khususnya? jadi khususnya pada musim penghujan ini ya, kita ceritanya paling banyak kebetulan di saat ini ya, dalam 3 mingguan terakhir ini, itu didominasi sama 3 tadi itu memang diare, terus ada juga infeksi saluran pernafasan akut, dan juga infeksi dengue atau demam berdarah. Tapi beberapa kasus didominasi dengan diare saat ini, banyak beberapa kasus ya, kita sedang rawat juga, sampai berada pada posisi anak-anak yang kekurangan cairan gitu. Oke, ya. Tadi udah di-spill nih, salah satunya adalah penyakit yang rentan terjadi di musim penghujan itu adalah DBD ya, dok ya. Itu mungkin bisa dijelaskan dok terkait demam berdarah dengue ini itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya demam berdarah dengue itu garis besarnya disebutnya sebenarnya infeksi dengue. Kenapa disebut infeksi dengue? Karena penyebabnya adalah virus dengue namanya. Nah, virus dengue itu dia biasanya ditransport atau kendaraannya adalah nyamuk. Nah, kalau kita kan dulu kan waktu masih kecil ya, pasti pertanyaan tentang biologi, nyamuk apa penyebab demam berdarah kan? Pasti udah pada paham semuanya, namanya Aedes aegypti. Nah, ada juga Aedes albopictus sebenarnya yang juga ikut menjadi transport dari virus dengue ini. Nah, virus dengue ini jadi nyamuknya tuh gigit kita, terus virusnya masuk ke dalam darah kita. Ada 4 serotipe, ada dengue 1, 2, 3, dan 4. Dan bisa kena berkali-kali. Jadi belum tentu anak yang sudah kena demam berdarah sekali, dia akan terbebas dari demam berdarah berikutnya. Karena ada 4 serotipe. Karena bisa jadi yang kena pertama serotipe 1, yang kedua serotipe 2. Jadi bisa aja, semuanya bisa kena gitu. Nah, demam dengue ini, infeksi dengue ini bisa menyebabkan demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue itu kondisi di mana sudah terjadi kebocoran plasma. Jadi kalau kita analogikan pembuluh darah kita tuh pipa, pada demam berdarah itu pipanya tuh bocor-bocor tuh Mbak Putri. Nah, makanya anaknya jadi lemes, kadang-kadang shock gitu ya. Makanya juga yang istilah yang sering kita dengar pada pasien dengan demam berdarah, trombositnya belum naik, trombositnya masih turun. Nah, trombosit yang rendah itulah menyebabkan rentan terhadap perdarahan. Jadi kadang-kadang anak demam berdarah tuh ada mimisannya, ada gusi berdarahnya, ada bintik-bintik merahnya gitu. Nah, kondisi-kondisi itulah yang harus kita waspadai supaya kondisi kebocoran plasmanya tidak berlanjut dan mengakibatkan kejadian-kejadian lebih fatal. Gitu kira-kira. Oke. Nah, pemirsa sudah disinggung sedikit nih terkait demam berdarah dengue, tapi kita akan kulik lagi lebih dalam dengan dokter-dokter yang telah hadir di studio Batam TV, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang
FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Anda masih bersama kami di Dialog Khusus pemirsa Batam TV dengan tema waspadai anak saat musim penghujan. Dr. Reza, tadi kan kita sudah mengulas sedikit ya terkait DBD gitu, pengertian secara umumnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi mungkin dok, untuk para orang tua, untuk para orang tua di luar sana, untuk bisa melihat ataupun membedakan antara demam biasa dengan demam berdarah ini gitu. Jadi memang yang kadang membingungkan adalah anak saya ini kena demam berdarah nggak ya? Gitu. Jadi memang demam berdarah ini kalau kita mau lihat secara gejala klinisnya, biasanya dia demamnya itu tinggi, Mbak Putri. Demamnya tinggi, kadang-kadang suhunya 39, 40 gitu ya. Nah, demamnya ini khasnya dia sifatnya bifasik. Jadi ada periode demam, terus turun dia. Kadang-kadang orang tua terkecoh nih, kira-kira pas sudah turun ini dianggap kondisi sudah perbaikan. Padahal pada saat fase turun demamnya inilah terjadi kebocoran dari plasma itu. Jadi kalau orang tua pengen tahu anaknya ini kemungkinan demam berdarah atau enggak, pertama ya tadi itu demamnya agak tinggi. Terus kedua ada gejala lain nih Mbak Putri, misalnya anaknya ngeluh, "Ma kok sendi-sendiku sakit ya, badannya sakit-sakit gitu ya." Terus ada nyeri kepala yang hebat, nyeri belakang mata. Terus juga ada gejala saluran cerna, misalnya ada mual muntah, dan yang biasanya menjadi entry point orang tua langsung bilang, wah ini kemungkinan demam berdarah, itu ada bintik-bintik atau ruam-ruam. Kadang-kadang ada bintik-bintik nih di tangan gitu, bedanya sama bintik digigit nyamuk, dia kalau dilebarkan begini nggak hilang. Kalau gigit nyamuk biasanya dilebarkan dia agak hilang, kalau yang ini biasanya enggak. Nah gitu kira-kira waspadanya. Tapi persentase di Kepri sendiri dok, banyak gak sih orang yang terkena DBD ini atau banyak gak sih anak-anak yang terkena DBD? Kalau persentase khususnya sih saya belum dapat datanya ya, tapi setiap musim penghujan biasanya demam berdarah itu selalu hadir. Jadi kalau kita bilang memang salah satu demam musiman, biasanya pada saat musim penghujan, di mana di situ terjadi yaitu banyak genangan-genangan. Nah, genangan-genangan itu tempatnya si nyamuk itu. Gitu. Oh gitu. Dokter Asep, tapi kan kalau kita lihat ya geografis Provinsi Kepri ini kan pulau-pulau dan sebagainya. Artinya mungkin informasi tidak semua tersalurkan secara merata. Apakah itu juga bisa menjadi menjadi
alasan atau bukan alasan memicu banyaknya DBD di sini, Dok? Ya bisa aja ikut berkontribusi ya. Iya. Berkontribusi tadi kan disampaikan Dokter Reza ya. Ini kan penyakit yang disebabkan atau dia harus melalui ada ininya, Dok ya. Ada vektornya ya, Iya. ada nyamuk gitu yang perantaranya Iya. gitu. Ya kalau yang tadi misalnya kembali lagi kalau masyarakat harus saling inilah Iya. harus saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, yang biar nyaman gitu ya. Terkait informasi ya memang itu kita harus peran itu masuk televisi juga ya, memberikan edukasi tentang apa-apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk mencegah. Ini udah sangat positif. Oke. Iya. Oke, tapi kalau misalnya anak yang terkena DBD itu sendiri bisa dikatakan darurat atau ketika harus dibawa ke medis atau ke rumah sakit gitu, Dok. Dokter Reza, itu harus di apa ya? Berarti di hari keberapa dari dia demam gitu? Oke. Biasanya Mbak Putri kita selalu menyarankan kalau sudah demam 3 hari, maka sebaiknya kita evaluasi dengan pemeriksaan darah rutin ya, biasanya untuk melihat kecenderungan. Yang pertama biasa dilihat itu adalah trombositnya, terus leukositnya, sel darah putihnya, terus ada juga hematokrit untuk melihat apakah sudah terjadi kebocoran dari plasma atau bukan. Nah, ada nggak sih demam berdarah yang nggak perlu dirawat? Ada, namanya demam dengue, nggak pakai berdarah. Jadi itu kondisi yang lebih spektrumnya lebih ringan ketimbang demam berdarah dengue. Nah, kalau demam dengue, infeksinya infeksi dengue juga, cuman gejala klinisnya belum sampai ke fase demam berdarah yang menyebabkan dia harus dirawat. Nah, kalau kondisi seperti itu bisa dirawat di rumah, tapi ada syaratnya. Kecukupan cairannya harus dipenuhi dan harus ada periode untuk kontrol ke rumah sakit melihat progresivitasnya. Gitu. Oke. Dokter Asep, artinya pemeliharaan lingkungan yang tadi udah dokter sampaikan itu sama juga ya dengan kayak tadi musim penghujan kita harus menjaga lingkungan seperti apa itu. Kalau DBD juga sama untuk pemeliharaan lingkungannya agar tidak ada genangan dan lain sebagainya, atau ada hal-hal yang perlu dilakukan lagi oleh masyarakat? Sama sebenarnya tadi mencegah biar nyamuk dari mulai jentik sampai dia dewasa ya. Kalau jentiknya ibaratnya kalau jentiknya udah terlanjur dia jadi gede ya, yang gedenya ini ya harus diberantas, harus dipogging gitu kan. Tapi kalau bisa kita minimalkan kita selama jentiknya, tadi itu kebiasaan jangan buang. Kita kan biasa suka naruh-naruh barang ya, barang-barang yang nggak penting ya. Biasanya kan di tempat-tempat ini ya, yang genangan-genangan air lah, pot-pot bunga atau bekas jerigen segala macem ya. Mungkin yang hal seperti itulah kita sama-sama saling mengingatkan, kemudian saling gorok menjaga kebersihan. Termasuk menguras bak juga ya, Dok ya? Termasuk itu. Itu yang harus dilakukan. Oke. Tapi ada nggak sih Dokter Reza vaksin yang bisa diberikan untuk mencegah DBD ini? Oke, jadi tadi sedikit tambahin Dokter Asep juga sama Mbak Putri tadi arahnya udah ke gimana mencegahnya nih kan ya. Mencegahnya itu kalau dulu kan kita cuma 3M doang nih. Nah, sekarang ada namanya 3M plus vaksin. 3M plus sama vaksin. 3M plusnya itu yang tadi itu ada menguras ya. Menguras, terus menguras tuh tempat-tempat penampungan air ya. Tapi yang paling sederhana beberapa penelitian mengatakan bahwa tempat penampungan air yang sederhana di rumah seperti dispenser itu katanya ternyata juga jadi tempat jentik-jentik nyamuk. Jadi jangan berpikir yang besar-besar dulu ya, ternyata tempat minumnya burung-burung kita di rumah. Nah, itu juga jadi tempat ininya nyamuk. Jadi nguras tuh bukan cuma bak mandi doang, tapi tempat penampungan air dispenser, terus tempat makan minum burung kita itu juga jadi tempat yang harus dikuras. Yang kedua menutup tempat-tempat air. Yang ketiga adalah merecycle. Jadi yang tadi Dokter Asep juga bilang, barang-barang yang nggak berguna ditumpuk-tumpuk ya, daripada tumpuk mending di recycle ya, dipakai lagi. Yang mana yang bisa dipakai, kalau yang nggak mending dibuang dengan cara mengubur. Yang ketiga plusnya itu kita bisa menggunakan, karena udah banyak nih kalau anak bayi, karena anak bayi juga bisa kena demam berdarah. Nah, jadi pakai kelambu. Nah, jadi jangan dibilang pakai kelambu buat tudung makanan doang ya. Buat gaya-gayaan bayi nih. Nah, terus yang berikutnya juga ada lotion anti nyamuk untuk bayi. Nah, yang terakhir setelah 3M plus vaksin. Nah, kabar baiknya bahwa di Indonesia
sekarang vaksin dengue sudah tersertifikasi, sertifikasi keamanannya. Kita punya 2 jenis vaksin, ada TAK 003 kalau saya nggak salah ya, ada satu lagi yang CYD kalau saya nggak salah itu, dan itu sudah di sertifikasi aman dan bisa digunakan mulai dari anak usia 6 tahun, gitu. Jadi bisa divaksinasi. Untuk Sekarang. di RSJKO sendiri sudah tersedia vaksin tersebut, Dok? Saat ini sih belum ya, tapi mungkin ke depannya karena ini juga termasuk vaksin baru yang baru masuk ke jadwal imunisasi anak oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya, Dok, kalau misalnya nanti ternyata ada kebutuhannya, karena ini kan bagian dari preventif juga ya. Jadi mungkin saja, mungkin nanti kita akan lihat untuk bisa ketersediaannya di rumah sakit. Oke, gitu. Ini, Dok, kan tadi selain DBD juga ada diare ya. Itu juga yang menjadi tadi bahkan kasus kematian terbanyak ya, Dok ya. Salah satu. Itu untuk diare sendiri. Kondisi anak yang seperti apa yang bisa dikatakan kalau anak ini terkena diare? Oke. Jadi diare itu per definisi gini, Mbak Putri. Jadi adanya perubahan konsistensi buang air besar ya, kotoran anak itu menjadi lebih cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali, atau juga jika ada perubahan frekuensi ditambah dengan darah. Nah, jadi itu dibilang anak tuh terkena diare gitu. Itu kira-kira. Itu apa sih yang menyebabkan anak terkena diare sendiri, Dok? Jadi sekarang itu yang paling banyak 60% ya anak di bawah 5 tahun itu penyebab diarenya karena rotavirus. Nah, penyebabnya adalah karena virus ya. Nah, karena anak-anak kan kalau kita lihat dia suka kadang-kadang juga masukin benda ya, namanya fase oral tuh, mainan-mainan semua dimasukin. Nah, itu juga akan meningkatkan resiko. Ada juga penyebab-penyebab yang lain yang menyebabkan diare itu biasanya infeksi kuman ya, bakteri, parasit ataupun juga jamur. Tapi paling sering biasanya rotavirus gitu. Tadi kan dokter menyampaikan jika adanya perubahan bentuk ya yang awalnya, maksudnya fesesnya itu jadi cair gitu. Tapi kalau misalnya perubahan warna, Dok, apa itu bisa dikatakan juga diare atau seperti apa? Kalau misalnya perubahan warnanya tuh misalnya jadi lebih kemerahan gitu ya karena ada darah, itu kita sebut juga sebagai diare. Tapi kalau perubahan warnanya misalnya tidak terlalu signifikan, misalnya yang tadinya kuning terang menjadi kuning agak gelap, itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya. Tapi yang paling penting kalau dia ada darah di situ, berarti kita harus waspada. Gitu. Oke. Dokter Asep, tapi ini saya bukan bermaksud untuk mendoakan ya, maksudnya gini, Dokter Asep pernah ada di posisi itu nggak sih, maksudnya anaknya yang terkena amit-amit gitu ya, amit-amit nauzubillah, terkena DBD ataupun diare gitu, Dok? Pernah ada di fase itu? Pernah. Apa yang waktu itu Dokter Asep lakukan nih sebagai, artinya kan dokter sebagai dokter juga pasti ada rasa panik lah ya gitu. Yang dilakukan pertama kali itu jadi untuk kalau saya dari yang saya ambil pelajaran ya, kita kebetulan orang tua ya, jadi yang pertama, untuk anak ini jangan coba-coba. Artinya gini nih, kita tes dulu gitu ya. Jadi begitu, tadi kan Dokter Reza sampaikan nih, kalau ada tanda-tanda bahaya gitu ya, cepet dibawa aja ke IGD, ke emergensi atau ke poli lah kalau ini ya. Poli anak, atau kalau memang dia malam, polikliniknya tutup, bawa ke emergensi. Nah kalau kita nanti, kadang-kadang suka ini, saya dulu-dulu gitu, nanti aja lah, itu kan baru, gitu. Cuma hati-hati, kita kan nggak tahu nih kondisi anaknya. Memang jadi segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, ke dokter. Kalau malam ke IGD gitu ya, untuk mendapat pertolongan. Yang kedua ya itu kita harus selalu tetap tenang, tapi sambil mencari pengobatan yang terbaik. Karena tadi itu anak-anak ini kan kita beda dengan orang dewasa nih. Kalau kita masih bisa tahan-tahan ya, Dok ya. Tapi kalau anak-anak kadang ini ya sangat bisa cepat sekali perubahannya. Kita kan harus selalu memaksimalkan lah, jangan sampai kecolongan, intinya seperti itu. Ya, artinya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, jangan sampai dikasih obat-obatan dulu ya, Dok ya, atau mungkin dikasih multivitamin kayak gitu, itu gimana tuh, Dok? Misalnya, aduh ini Dokter Reza nih. Dokter Reza gimana ketika demam gitu? Nantilah dibawa dokternya kasih dulu vitamin gitu, multivitamin dan sebagainya, itu gimana tuh, Dok? Menurut dokter itu sudah pas kah atau seperti apa? Atau jadi yang disarankan di rumah ya pasti segala sesuatu yang membuat nyaman si anak. Yang pertama kalau dia demam berarti jurus pertamanya kompres gitu kan. Terus jurus berikutnya adalah punya obat penurun panas gitu. Nah sampai di situ biasanya sih kalau kita memberikan edukasi kepada keluarga, kepada orang tua, bahwa edukasinya sampai ke tahap pemberian
obat penurun panas yang biasanya dijual bebas dan dianggap aman. Contohnya obat-obat yang mengandung paracetamol ya biasanya. Selebihnya sih biasanya kita anjurkan untuk segera mencari pertolongan untuk dievaluasi anaknya. Gitu. Oke. Tapi kalau ketika anak terkena diare, yang harus pertama kali dilakukan oleh orang tua itu seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau diare ada lagunya dulu. Oh gitu? Jika aku diare Oh kan, ya, ibu selalu waspada. Pertolongan, oralit, ya kan, selalu siap sedia. Nah, bener itu. Sampai sekarang juga WHO ada 5 pilar tata laksana diare yang proof bahwa itu aman dan terbukti bagus. Yang pertama adalah oralit. Bener tuh lagu berarti dari dulu sampai sekarang terbukti valid dan memang harus terus dinyanyiin. Supaya ibu-ibu ingat. Nah, oralit sekarang banyak macamnya. Mau yang kemasan boleh, mau yang dalam bentuk sudah larut dalam bentuk botol kemasan kayak air minum kita ini juga ada. Atau misalnya malam-malam nggak ada apa-apa, mau bikin juga bisa. Caranya itu biasanya pakai setengah sendok teh garam ditambah 2 sendok makan gula, dicampur dengan air 1 liter yang matang. Gitu. Jadi itu bisa diberikan sebagai oralit darurat. Gitu. Jujur saya juga baru nggak ternyata ya dari lagu itu ternyata obatnya di situ ya di lagu ya. Kayaknya nyanyi-nyanyi aja tapi nggak mananya tuh apa, ternyata oralit itu salah satu tindakan awal yang jadi bisa nanti dilakukan. Mungkin Batam TV bikin kontes nyanyi lagu oh anak gitu ya, gitu kontes ya langsung ya anak-anak. Oke. Tapi Dokter Reza, resiko berbahaya yang akan terjadi ketika anak itu telat dilakukan dibawa ke dokter atau mungkin ditangani lebih awal itu ketika diare. Apa tuh, Dok? Saya spesifik bicara soal diare ya. Nah, kalau diare itu kita kenal ada namanya dehidrasi. Dehidrasi itu anak sudah kekurangan cairan. Tanda dan gejalanya gini Mbak Putri, kebanyakan dari kita tuh berpikir, oh anak saya masih mau minum dok. Tapi kalau mau minumnya itu sudah lebih banyak daripada biasa, misalnya anaknya kok tampak lebih haus ya, minumnya lebih sering gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah masuk dalam gejala dehidrasi ringan sedang. Nah kondisi yang lebih berat adalah kondisi dehidrasi berat, itu kondisi di mana anak udah nggak mau minum lagi justru. Anak menolak untuk minum. Nah, biasanya itu sudah masuk ke dalam dehidrasi berat. Nah, jadi kalau misalnya telat dibawa dan telat mendapatkan pertolongan, yang paling sering menyebabkan angka rawatan tinggi itu adalah kondisi dehidrasinya. Sehingga kita harus memberikan cairan, ya mau nggak mau kadang-kadang kita berikan cairan secara intravena atau masuk dalam pembuluh darah infus gitu. Karena kalau sudah masuk ke dalam fase fase dehidrasi, kita sulit mengembalikan gitu. Artinya ketika sudah terkena dehidrasi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya, Dok? Betul. Jadi sebelum dehidrasi sudah dilakukan rehidrasi di rumah ya. Terus kalau misalnya dia kunjungi dokternya untuk menanyakan nasihat-nasihat apa kira-kira yang harus dikerjakan. Kalau di rumah sudah ada tanda-tanda tadi kehausan, segera bawa ke fasilitas. Kalau tadi dokter bilang kalau malam ke IGD, kalau siang ke klinik. Gitu, ke poli. Iya ya. Tapi diare itu bisa juga disebabkan karena konsumsi anak yang sembarangan juga nggak sih, Dok? Karena mungkin di sekolah kah mereka jajan yang ternyata membuat itu juga menjadi penyebab nggak sih, Dok? Bisa, betul. Jadi kondisi-kondisi makanan yang terkontaminasi itu juga bisa menyebabkan anak jadi mudah diare. Mulai dari salah makan sampai kepada infeksi yang dikibatkan adanya kontaminan dari makanan tersebut. Makanan-makanan yang nggak matang juga iya, misalnya telur yang setengah matang itu juga meningkatkan risiko kondisi diare. Terus makanan matang yang tersimpan dalam suhu ruangan dalam waktu yang lama. Jadi misalnya kita siapin makanan sudah matang terus dalam waktu yang lama itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya diare gitu. Oke, Dokter Asep. Tapi kalau Dokter Asep nih membatasi atau bukan membatasi ya, lebih ke memberikan mengajari anak-anak ketika bersekolah gitu ya. Nanti jangan beli ini ya karena ini nanti ya. Itu gimana tuh, Dok? Apakah dokter bawain bekal sendiri khusus gitu ya untuk anak, atau anak dibebaskan untuk jajan di sekolah tapi kayak nanti jajannya yang ini aja ya gitu. Atau gimana tuh, Dok? Kalau dokter sendiri sebagai tips untuk para orang tua agar terhindar dari diare. Kebiasaan ayah bunda kita ya yang kalau anaknya sekolah suka membawakan bekal itu bagus sebenarnya. Bagus. Ya. Benar. Hanya memang sekarang ini kan memang
udah sangat sibuk ya bundanya gitu. Jadi kita sebenarnya itu bagus sekali ya. Itu kan sebenarnya ada ini juga ya, ada hubungan emosional juga ya. Ini ya kami juga kan selain tadi layanan, ini juga kan ada layanan jiwanya. Ini sebenarnya layanan bagus banget untuk anak kan. Cuma karena kondisional sekarang ya mau tidak mau ya kita juga memberikan sedikit kebebasan anak-anak untuk jajan juga seperti itu, atau melalui GoFood seperti itu ya. Nah ya memang yang penting diberikan kesadaran lah mana makanan-makanan tadi yang Dokter Reza sampaikan, karena potensi untuk terjadinya diare akibat makanan yang tidak higienis, yang tidak bersih, kemudian yang metode penyimpanannya atau masaknya ini. Nah hal-hal itu yang mungkin perlu disampaikan ke anak, biar anak juga bisa memilah juga mana tadi yang makanan atau minuman yang berbahaya bagi kesehatan, tadi yang terlalu tinggi gula atau terlalu tinggi tadi natrium ya Dok ya, snack-snack itu. Ya. Tapi Dok gimana sih cara komunikasinya dengan anak Dokter Asep sendiri? Nah itu memang ya seperti saya nih, saya dulu kan orangnya cuek juga gitu ya, kadang lebih banyak mengandalkan ibunya di rumah. Tapi ya lambat laun kita harus belajar. Gitu. Kita orang tua, kita sebagai ayah juga harus belajar. Ya, karena kan anak ini kan investasi kita, ya salah satu yang jadi harapan. Ya otomatis ibu dan bapaknya harus memiliki perhatian lebih. Apalagi ini di kondisi misalnya tadi disampaikan, kondisi penghujan itu ada faktor resiko karena daya tahan, lingkungan, kelembaban segala macam, dan anak tentu akan lebih banyak tinggal di rumah ya Dok ya, kalau musim hujan ini. Iya, betul. Makanya perlu menyiapkan rumah, kamarnya yang nyaman, yang sesuai standar kesehatan. Iya. Artinya kan memang yang lebih baik mencegah daripada mengobati kan Dokter ya. Jadi itu masih dipakai juga ya Dok ya. Selain masih, tadi kan? lagu Bila Aku Diare itu ya. Iya itu. Makanya itu. Iya, betul. Oke, tapi Dokter Reza, ada gak sih vaksin khusus untuk mencegah diare ini sebetulnya? Oke. Jadi kita juga patut bersyukur ya bahwa sekarang itu paket vaksin rotavirus tadi yang saya bilang di awal penyebab utama 60% kejadian diare itu sudah masuk program pemerintah. Jadi rotavirus yang dulu vaksin harganya lumayan ya, mahal itu. Nah, sekarang sudah ada tersedia di Posyandu. Jadi dan itu sudah masuk dalam program imunisasi nasional. Jadi buat ayah bunda yang mau dapat vaksin rotavirus datang ke Posyandu. Tapi ada syaratnya. Maksimal usia 6 bulan. Harus di bawah 6 bulan. Tapi selama itu dikerjakan sebelum 6 bulan masih aman. Jadi itu gratis ya Dok ya? Gratis. Artinya masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk bisa terhindar dari diare. Betul. Oke Dokter, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia.
Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Anda masih bersama kami di dialog khusus dengan tema waspadai anak saat musim penghujan, masih dengan dua narasumber kita. Mungkin Dokter Reza, ini ada satu lagi yang akan kita bahas terkait penyakit yang sering terjadi di musim penghujan, itu adalah ISPA. Mungkin Dok bisa dijelaskan terlebih dahulu ISPA itu apa sih, Dok? Oke, baik, makasih Mbak Putri. Salah satu yang juga banyak terjadi musim penghujan ini namanya ISPA. Kita sering tuh dengar tuh ISPA. ISPA itu sebenarnya kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut, baik itu pernafasan atas maupun pernafasan bawah. Jadi yang berlangsung akut ya, maksudnya biasanya kurang dari 7 hari. Nah, infeksi saluran napas ini banyak terjadi pada anak-anak. Gejalanya biasanya batuk, pilek ya, demam, terus ada sampai kepada kondisi sesak napas, kira-kira gitu. Itu berbahaya nggak sih, Dok, ISPA itu untuk anak-anak sebetulnya? Oke. Jadi infeksi saluran pernafasan itu dibilang berbahaya iya, karena memang dia juga menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi, terutama pada kondisi-kondisi infeksi saluran nafas yang menyerang saluran nafas bagian bawah. Contohnya menyerang paru yang kita biasa sebut sebagai pneumonia. Nah, sekarang nih lagi banyak juga nih bahwa anak-anak terkena radang paru. Biasanya datang dengan kondisi nafasnya cepat gitu, terus ada batuk pilek juga, kadang-kadang ada demam juga gitu. Gitu. Itu yang rentan terkena ISPA itu anak-anak yang apa tuh, Dok? Ataukah mungkin ada penyakit bawaan, maksudnya penyakit lain sehingga mereka itu gampang terkena ISPA, atau apa sih, Dok? Siapa yang rentan terkena ISPA? Oke. Jadi sebenarnya anak-anak yang benar tadi Mbak Putri, sebenarnya ada kelompok anak tertentu yang rentan terhadap kondisi ISPA tersebut, yaitu anak-anak dengan kelainan bawaan, misalnya kelainan jantung bawaan, misalnya anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan, dia akan lebih rentan terhadap ISPA ketimbang anak-anak normal. Anak-anak yang gizinya nggak bagus ya, nah, gizi kurang, gizi buruk, sama stunting kan banyak nih sekarang nih kita nih, nah itu juga rentan terhadap terjadinya ISPA. Tapi pada dasarnya anak-anak yang tidak berada pada kelompok itu pun
di musim penghujan angka kerentanannya juga akan meningkat gitu. Gitu. Itu penyebabnya apa aja, Dok? Penyebab anak itu terkena ISPA itu apa aja sih, Dok? Oke. Jadi penyebabnya sama seperti penyakit-penyakit yang lain ya. Biasanya penyebabnya adalah virus, ada bakteri, terus ada juga jamur ya. Kalau virus tuh biasanya ada rhinovirus, ada adenovirus, ada RSV. Kalau bakteri ada Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan pneumonia gitu. Corona juga salah satu ya menyebabkan infeksi saluran napas yang hits kemarin itu, gitu. Oke, Biasanya tapi itu lingkungan sendiri itu juga mempengaruhi nggak sih, Dok? Mungkin karena yang terjadi di akhir tahun kemarin itu Batam sampai 400-an kasus, 400 sampai 500 kasus dalam 1 bulan waktu itu karena terjadi ada asap kiriman waktu itu. Apakah itu juga menjadi penyebab dalam ketika orang terkena ISPA atau anak-anak itu terkena ISPA? Jadi segala sesuatu yang terhirup ya, atau kita sebut sebagai inhalan, itu juga bisa menyebabkan kerentanan terhadap infeksi itu akan meningkat. Nah, inhalan yang diproduksi sendiri di rumah itu namanya asap rokok. Nah, biasanya nih bapak-bapaknya nih yang ngerokok ya. Nah, itu secara teori dia akan menyebabkan silia atau rambut getar yang ada di saluran nafas anak itu menjadi tidak efektif. Sementara batuk itu sendiri adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi dia mengeluarkan benda-benda asing yang ada dalam tubuhnya. Jadi artinya ada benda yang masuk ke dalam saluran nafas dia. Nah, polutan kalau tadi Mbak Putri bilang ada asap kiriman, itu juga sama. Secara konsep juga akan mengiritasi saluran nafas sehingga kerentanannya juga akan menjadi lebih tinggi gitu. Oke, artinya asap rokok itu juga menjadi penyebab yang banyak sekali yang merokok ya, Dok ya. Jadi biasanya Mbak Putri kalau pasien-pasien datang ke rumah sakit ya, batuk pilek gitu, pertanyaan pertama saya, ini ada yang merokok nggak? Itu pasti bapaknya mulai nunduk-nunduk tuh. Langsung menciut dia langsung. Bapaknya nunduk, terus ibunya palanya makin tegak tuh. Langsung ibunya, langsung tegak, langsung lihat tupah kata dia kayak gitu. Nah, jadi udah mulai tupah itu udah berarti kemungkinan besar di rumah ini produksi asap gitu. Nah, kadang-kadang bapak-bapak kan kadang-kadang susah tuh ya untuk berhenti merokok gitu. Nah, kalau di rumah sakit, karena ini rumah sakit jiwa nih, nah boleh tuh kadang-kadang ada juga kalau kita kadang-kadang menyarankan ya bagi orang-orang yang punya habituasi merokok tinggi dan sulit untuk berhenti, misalnya bapak-bapaknya, misalnya anak bulan ini ISPA, belum nyampe sebulan, 2 minggu udah ISPA lagi. Nah, itu biasanya saya sarankan, Pak, mungkin bisa ngobrol ke dokter psikiater kita untuk memperbaiki habituasi untuk menurunkan kekerapan merokoknya gitu. Gitu, oke. Dokter Asep mungkin bisa diberikan tips gitu ya, atau mungkin diomelin aja sekalian nih yang perokok-perokok di luar sana ini, karena bukan hanya untuk dirinya, maksudnya anak-anaknya takutnya terkena juga kan, Dokter Asep. Itu seperti apa sih, Dok? Mungkin untuk tadi disampaikan Dokter Reza udah sangat jelas ya untuk ayah bunda, terutama untuk ayahanda lah ya. Tentu saya yakin 100% semua ayah itu ingin anaknya sehat. Ingin anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik. Ya, otomatis ya sedikit berkorban bukan berkurban, sedikit berkorban. Misalnya setiap kita kan punya kesenangan nih. Nah, ini kalau yang sedang merokok ya itu tadi Dokter Reza bilang stop rokoknya ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau tadi misalnya ada asap, inhalan itu kan itu udah banyak di luar kemampuan kita ya. Tapi kalau yang di rumah tolong jangan diciptakan. Kalau misalnya butuh bantuan, misalnya aduh kayaknya nggak bisa, udah coba nggak bisa dibantu oleh profesional di rumah sakit ya. Nanti kita ada dokter psikiatri, ada psikolog klinis, nanti ada nanti dokter-dokter lain bisa membantu penyakit dalam juga ya, memberikan. Tapi yang memang kembali lagi, yang paling pentingnya ya ayahandanya itu yang punya niat ya, harus ada niat dari dalam dirinya sendiri untuk bisa berhenti merokok gitu ya, karena takutnya itu anak yang menjadi korban gitu ya. Tapi Dokter Reza, hal buruk yang terjadi ketika anak itu terkena ISPA, apa sih, Dok? Oke, jadi kalau anak terkena ISPA tadi ya, yang kaitannya dengan pneumonia, kan dia akan ada terjadi peningkatan kebutuhan oksigen. Jadi nafasnya jadi semakin sesek ya. Kalau anak sesek, minumnya susah, makannya juga susah. Jadi anak lebih rentan terjadi dehidrasi.
Selain itu, karena dia menyerang saluran nafas, kalau ke paru kena ke jaringan paru, dia akan terjadi. Kalau dulu zaman COVID tuh kita sering pakai saturasi tuh. Mulai saturasi saya berapa. Nah, keadaan desaturasi atau saturasi yang tidak optimal, artinya kadar oksigen dalam tubuh anak juga turun. Nanti resikonya anak semakin sesak, kebutuhan oksigennya meningkat, bisa-bisa dia butuh oksigen dalam jangka waktu yang lama, dan itu bisa mengancam jiwa gitu. Bisa mengancam jiwa, oke. Oke dokter, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin saya ingin memberikan dulu kesempatan nih dok untuk closing statement terkait tema kita hari ini, khususnya dengan tadi waspadai anak di musim penghujan. Mungkin dari dokter Asep. Mau dokter Asep dulu apa dokter Reza dulu? Oh, dokter Reza duluan, boleh deh, silakan dokter Reza. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi tema kita hari ini tuh sebenarnya mencakup 3 penyakit yang utama dan punya angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi. Pertama, tips and trick sebagai closing statementnya adalah selalu sama-sama kita jaga kebersihan. Mulai dari kebersihan tangan. Jadi ayah bunda di rumah ajarkan anak dan kita semua yang di rumah untuk rajin-rajin mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar, dengan air mengalir maupun dengan hand sanitizer. Yang kedua, yaitu kita harus makan makanan yang gizi seimbang supaya daya tahan tubuh juga bagus. Yang ketiga adalah mode preventifnya adalah dengan menghindari perilaku-perilaku yang bisa mencetuskan penyakit-penyakit tersebut. Contohnya ayah yang merokok ya, terus juga genangan-genangan air. Ayo mari kita lakukan 3M plus vaksin. Dan yang terakhir adalah untuk kasus-kasus tersebut kebetulan 3-tiganya punya metode pencegahan yang paling canggih, yaitu dengan menggunakan vaksinasi atau imunisasi. Ayo kita lengkapi imunisasi anak kita. Untuk vaksinasi ISPA kita punya pneumokokus yang baru masuk, terus diare punya rotavirus, dan juga demam berdarah punya vaksinasi dengue. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Gitu Mbak Putri. Oke, terima kasih Dokter Reza. Sama-sama. Dokter Asep, silahkan closing statement-nya. Ya, jadi tadi udah dikupas tuntas sama Dokter Reza ya, kewaspadaan apa yang harus dilakukan ayah bunda terhadap anak-anaknya di kala musim hujan. Termasuk tadi udah dapat tentang penyakit-penyakit ya dok ya, diare, kemudian demam berdarah sama infeksi saluran pernapasan akut. Nah kalau kami ya tadi RSJKO juga terus melengkapi termasuk layanan anak ini ya, polikliniknya, kemudian rawat inapnya. Kita dokter spesialis anaknya juga ada, kalau nanti perlu silakan bisa datang ke poliklinik, ke emergensi kalau di luar jadwal polinya ya, kalau atau hari libur. Kemudian tadi yang terkait vaksin terbaru kita juga akan terus berupaya untuk melengkapi ya, akan segera kita koordinasikan untuk melengkapi. Nah, ada satu lagi nih dok, ini penting sekali nih saya sampaikan ke ayah bunda. Masa-masa anak ini adalah masa-masa yang sangat berharga. Tolong juga ayah bunda kebutuhan tadi itu ya, kebutuhan mentalnya hati-hati. Jadi itu juga perlu perhatikan ya. Selain tadi fisiknya, lingkungan terutama di rumah, di lingkungan sekitar, ada juga kebutuhan yang tidak boleh dilupakan, yaitu kebutuhan heart to heart-nya ya. Komunikasi yang baik itu juga akan sangat berarti untuk melengkapi kebutuhan anak-anak kita biar bisa bertumbuh, biar bisa memiliki daya tahan fisik yang bagus, dan juga biar bisa memiliki ketahanan mental yang baik ya. Kalau kemarin dokter Dina sampaikan memiliki daya pegas, daya ketahanan mental, rekonsiliasi ya yang bagus gitu ya. Jadi biar tidak mudah down, tidak mudah dikit-dikit. Nah, jadi memang itu perlu juga. Itu aja mungkin. Terima kasih Dokter Asep. Ini gak kerasa ya kita ngobrol, maksudnya saya enjoy sekali gitu, apalagi ini kan tema kita hari ini adalah sangat menarik sekali ya, apalagi untuk masyarakat Kepri di sana. Tapi ya kita harus cukupkan sampai di sini gitu ya dokter. Terima kasih telah hadir di studio Mantap TV Dokter Reza, Dokter Asep. Terima kasih banyak. Saya Putri Amini. Sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya.
Batam TV, inspirasi Kepri.